Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya batin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada beliau Ibu Nuriyah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya, dan juga kepada teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti pembelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabiyina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Roy Mahfudin, NPM 1901011145 dari kelas E jurusan PAI semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Al-Quran dan Hadis, yaitu berisikan tentang menjawab 5 soal yang telah diberikan oleh Ibu Nuriyah. Soal yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 atau 4.0? Jadi, konsep Merdeka Belajar ini sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan dalam pendidikan formal di Indonesia. Pendidikan ini sangat memperhitungkan kemampuan kognitif siswa, sehingga akan membuat siswa lebih aktif dan dapat berpikir kritis. Pada konsep ini memiliki beberapa garis besar. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Lalu yang kedua adalah survei karakter. Yang ketiga adalah perluasan penilaian hasil belajar. Yang keempat adalah pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Dan yang terakhir adalah pengembangan pola pikir. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya itu bukan hanya sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, akan tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis dengan menggunakan kemampuan kognitifnya. Jadi jika menggunakan konsep ini, siswa akan menjadi lebih dapat berpikir kritis sehingga dapat memecahkan masalah tanpa suatu masalah. Lalu yang kedua adalah survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan Indonesia adalah aset yang mahal atau investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Jadi dengan konsep Merdeka Belajar ini tidak dituntut untuk memahami satu konsep saja, melainkan dengan konsep ini, bagaimana caranya siswa akan merasa senang saat belajar, sehingga siswa tidak akan merasa tertekan. Lalu yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar merupakan satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini, adalah dengan adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa, yang mana tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Sehingga jika menerapkan konsep ini, maka siswa akan menjadi lebih aktif. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Dengan ini, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Jadi siswa yang tinggal di daerah di 3T ini akan merasakan pendidikan yang setara dengan siswa-siswa yang tinggal di perkotaan. Yang kelima, pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan Merdeka Belajar
memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan agar siswa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, jika menerapkan konsep ini, siswa akan memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dalam menghadapi masalah, siswa tersebut dapat menyelesaikannya tanpa suatu masalah. Soal yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Jadi keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran merupakan tujuan utama dalam memulai setiap kegiatan pembelajaran. Setiap individu sudah pasti memiliki perencanaan, karena dengan adanya perencanaan, maka kegiatan yang akan dilakukan akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah dirancang. Membuat rancangan adalah tugas seorang guru. Guru diharapkan merancang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana guru dapat membawa keberhasilan pembelajaran itu sendiri, yaitu dengan adanya perencanaan pembelajaran yang dibuat guru sebelumnya. Melalui perencanaan yang maksimal, seorang pendidik dapat menentukan strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi, tugas seorang guru di sini bukan hanya menerangkan materi saja, melainkan guru harus bisa membuat peserta didik akan merasa paham dengan materi yang telah disampaikan, yaitu dengan menggunakan media-media yang sesuai dalam pembelajaran, dan juga menggunakan strategi yang sesuai agar peserta didik merasa senang saat belajar. Dalam rancangan pembelajaran 4.0 atau 4.0 khususnya dalam pembelajaran Al-Quran hadis, yaitu dengan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin supaya dapat menarik perhatian peserta didik, seperti guru menyajikan gambar ataupun video yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran hadis, kemudian para murid mengamati dengan seksama. Jadi, bagi pengajaran, perencanaan pembelajaran adalah hal yang penting dan wajib dilakukan demi tercapainya pembelajaran yang diinginkan, sebab hal ini berguna untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangan belajar. Selain itu, guru dapat memahami perannya dan tugas-tugas yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa guru harus menyiapkan strategi, harus menyiapkan media, dan juga harus merancang pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran itu sudah tersusun dengan baik, sehingga dalam mencapai tujuan pembelajaran akan merasa lebih mudah. Soal yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 atau 4.0, yaitu dengan penerapan pembelajaran daring ini menurut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu dari pihak penyedia layanan pendidikan atau dari peserta didik. Jadi, dalam menghadapi era pendidikan 4.0 ini harus menekankan pada kesiapan guru dan juga kesiapan siswa, karena guru dan siswa itu saling berkaitan. Apabila guru sudah profesional namun siswa malas-malasan, maka tujuan pembelajaran juga akan sulit tercapai. Dan juga menggunakan media-media yang sesuai, seperti menggunakan media HP ataupun menggunakan e-learning dan lain sebagainya. Ada beberapa strategi untuk menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini. Yang pertama adalah memanajemen waktu. Jadi, siswa maupun guru harus memanajemen waktu dengan baik. Karena jika
sudah di rumah atau tidak belajar tatap muka, maka kemungkinan besar siswa akan malas-malasan karena tidak diawasi langsung oleh guru. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan. Jadi guru dan siswa harus menyiapkan teknologi apa yang dibutuhkan dalam belajar, seperti laptop atau handphone ataupun aplikasi e-learning, Google Meeting, Zoom Meeting, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah belajar dengan serius. Ini menurut saya ini hal yang paling penting dalam belajar, yaitu belajar dengan serius. Karena jika sudah serius, jika niat sudah belajar, maka dalam belajar siswa akan mudah menerima materi yang telah disampaikan. Lalu yang keempat adalah jaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas, yaitu dapat dilakukan dengan membuat grup kelas, grup WA ataupun yang lainnya. Sehingga jika komunikasi pengajar dan teman kelas dapat terjalin dengan baik, maka dalam pembelajaran siswa maupun guru ataupun siswa dengan siswa, maka mereka saling mendukung ataupun saling membantu. Sehingga dalam pembelajaran jika ada siswa yang merasa kesulitan, mereka akan saling membantu satu sama lain. Soal yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Dalam video diberi contoh cuplikan gambar atau video macam-macam media pembelajarannya. Dalam pendidikan saat ini, penggunaan media dalam pembelajaran itu sangat penting. Media pembelajaran membantu menjadi alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik, khususnya dalam era 4.0 yang sering digunakan yaitu dengan berbasis online seperti e-learning, e-book, web, media sosial, dan masih banyak lagi media online lainnya. Ataupun juga dapat menggunakan email, sehingga jika guru memberikan soal maka dapat dikirim melalui e-learning, email, WA, dan lain-lain. Media dalam pembelajaran berperan sebagai kontribusi materi. Segala materi yang ditransfer sang pendidik tidak lepas dari kerja media yang digunakan. Media ini tidak hanya mempermudah pendidik dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga membantu peserta didik dalam memahami pengetahuan tersebut, sehingga akan membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Media pembelajaran perspektif Al-Quran dan hadis dapat dipandang dengan klarifikasi menjadi media audiovisual dan media audiovisual. Jadi manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran dan hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. Media-media yang digunakan dalam pembelajaran 4.0 ini adalah: yang pertama ada komputer, ada laptop, handphone, dan sebagainya. Lalu aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran media ini sangat banyak, yaitu seperti Classroom, ataupun e-learning, ataupun Zoom Meeting, ataupun Google Meeting. Kemudian soal yang nomor 5 adalah: apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Melakukan proses pembelajaran di era pandemi seperti saat ini adalah merupakan tantangan baru bagi dunia pendidikan, karena yang sebelumnya pendidikan dilakukan dengan tatap muka dalam suatu kelas, namun sekarang pendidikan dilakukan di antara rumah ataupun dilakukan dengan jarak jauh.
Penerapan pembelajaran daring ini menurut kesiapan bagi kedua belah pihak, baik itu dari penyedia layanan pendidikan atau dari peserta didik sendiri. Evaluasi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran atau pendidikan. Kegiatan evaluasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Evaluasi dilakukan dengan adil dan tanpa berpihak pada salah satu individu. Guru harus melaksanakan evaluasi pada pembelajaran secara adil dan berdasarkan pada kemampuan murni dari yang bersangkutan. Dalam hal ini, guru harus melakukan penilaian secara adil dalam menilai setiap individu atau peserta didik, sehingga siswa akan merasa puas dengan hasil yang didapatkan dan tidak ada rasa sakit hati antara siswa satu dengan yang lainnya. Suatu tindakan evaluasi didasari pada pertimbangan yang mengedepankan kearifan dan kebijaksanaan untuk menentukan nilai sesuatu, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, untuk menentukan nilai dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian dari kegiatan pembelajaran. Pengukuran yang dimaksudkan adalah proses dari membandingkan tingkat keberhasilan kegiatan pembelajaran dengan ukuran kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sedangkan untuk penilaian yang dimaksudkan adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan kegiatan pembelajaran secara kualitatif. Menurut Ari Kunto, evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengukur keberhasilan dalam program pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis dalam menentukan ataupun membuat keputusan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh para siswa. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila dalam video terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang melihat video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.